Iya, kelasnya menjadi bersih seperti itu. Nah, kalian boleh mengungkapkan keyakinan apa yang kalian akan buat di kelas kita, ya. Nah, Ibu akan membagikan ini sticky note. Nanti kalian tulis. Nanti kalian menempelkan di keyakinan kelasnya, di keyakinan kelas. Nah, Ibu akan membagikan. Sudah? Sudah mendapatkan semua? Sudah. Nah, silakan kalian tulis. Ya, silakan kalian tulis keyakinan apa yang kalian inginkan. Sudah? Sudah. Sudah. Silakan kalian tempelkan. Tempelkan, yuk Mbak, tempelkan. Ya, satu-satu tempelkan. Ya, Mbak Ageng. Tempel. Iya, pintar-pintar ya. Yuk, bareng-bareng yuk, biar cepet yuk. Yuk, tempel. Iya. Ya, sudah semua? Sudah. Ibu bacakan ya. Nah, yang pertama itu disiplin. Ya, disiplin berarti termasuk apa saja ya yang merupakan disiplin? Iya, berangkat tepat waktu. Terus apa lagi? Ayo. Memakai seragam sesuai harinya ya, seragam yang sesuai, itu termasuk disiplin. Nah, harapannya apa? Kalau disiplin, harapan kelas kita, harapannya apa? Ya? Nyaman, kalau disiplin kan nyaman. Tertib, ya. Kalian bisa tertib, bisa belajar dengan nyaman, tertib. Misalkan kita baru mulai pembelajaran, ternyata ada yang terlambat. Nah, membuat kita nyaman apa tidak? Tidak. Dan suasana kelas menjadi tidak tertib. Terus jujur dan bertanggung jawab. Nah, jujur dan bertanggung jawab. Terus harapan kita kalau jujur dan bertanggung jawab, harapannya apa? Harapannya apa? Kita semua bisa berlaku jujur. Nah, kalau berlaku jujur berarti lingkungan kelasnya kita aman. Coba kalau bohong atau misalnya ada yang suka ngambil di kelas, nah, kita harus berlaku jujur agar kelas kita aman, nyaman.
harapannya apa? Kalau kreatif, kelas kita apa? Kalau kreatif, kalau kita dituntut kreatif, misalkan kelas kita dihiasi dengan berbagai macam ornamen yang apa? Yang indah. Nah, kelas kita jadi indah, disawang ke nah, terus menjaga kebersihan. Nah, tadi yang Ibu contohkan, menjaga kebersihan agar kelas kita, harapannya kelas kita menjadi bersih. Nah, coba kalian tuliskan dari keyakinan kelas, terus harapannya apa yang tadi Ibu sudah sebutkan, dituliskan. Ya, dituliskan. Tadi kan Ibu cuma menyebutkan. Nah, sekarang ditulis. Lihat ada jejaknya. Nah, kalian yang tulis sendiri loh. Dari keyakinan kelas itu kalian yang buat sendiri. Ya, silakan. Kalau sudah ditempelkan. Kalau sudah ditempel, ya cepat-cepat. Ya, sudah semua? Ya, sudah semua. Nah, ini adalah harapannya. Nah, tadi keyakinan kelas, sekarang harapannya. Tadi Ibu sudah dijelaskan. Nah, di sini menjaga kebersihan. Berarti agar apa? Agar kelas kita bersih. Terus saling menghormati. Agar kelas kita apa harapannya? Apa? Saling menghargai, menyayangi. Terus terjadi perselisihan apa tidak? Tidak. Kalau saling menghormati, kita tidak saling berselisih. Akur, ya. Nah, terus tadi disiplin. Nah, disiplinnya agar kelas kita apa? Tertib. Nah, terus tadi jujur dan bertanggung jawab agar kelas kita aman dan nyaman. Ya, terus kreatif. Harapannya apa? Kelas kita menjadi indah. Oke, terima kasih. Nanti dari keyakinan kelas yang kalian buat, nanti Ibu tuliskan kembali, nanti ditempel di kelas kita, agar kita saling mengingatkan. Kalau ada kejadian kalian lupa, misalkan membuang sampah sembarangan, nah temennya mengingatkan, kita kan sudah buat keyakinan kelas tidak membuang sampah sembarangan, membuangnya di tempat sampah. Diingatkan dengan teman yang lainnya. Oke, terima kasih hari ini. Silakan kalian berolahraga bersama Pak Eko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala SDN Kebon Gede 02
Yang kami hormati Bapak, Ibu Guru dan staf SDN Gembong Dadi 02. Pada kesempatan hari ini kami akan memaparkan tugas modul 1.4 yang tujuannya untuk pemenuhan tugas pendidikan calon guru penggerak angkatan 11. Pada hari ini sebelum acara dimulai, mungkin alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sudah kenal semua, tapi alangkah baiknya saya memperkenalkan diri lagi. Perkenalkan, nama saya Ella Fitria. Sekarang saya sedang pendidikan guru penggerak di angkatan 11 Kabupaten Tegal, dan bersama rekan saya Bu Dewi Kartika akan memaparkan penerapan budaya positif di sekolah kita. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, saya dan Bu Elo sangat senang sekali berada di tengah-tengah Bapak Ibu guru hebat, karena pada kesempatan kali ini tentunya kami akan menyebarkan tugas di 1.4, yaitu dengan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelum acara dimulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu guru hebat, karena waktunya sudah cukup siang, apakah masih semangat Bapak Ibu guru? Mana semangatnya Kok Loyo? Mana semangatnya? Ya, biar semangat ketika saya bilang SD Negeri Gembong Dadi 02. Luar biasa, oke? Biar gak ngantuk ya Bapak Ibu guru. SD Negeri Gembong Dadi 02. Luar biasa. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru. Nah, untuk yang pertama saya akan memaparkan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelum ke materi selanjutnya, saya akan bertanya sedikit Bapak Ibu. Apa yang terbersih di pikiran Bapak Ibu guru tentang budaya positif? Monggo. Iya, baik Bu Nur. Kebiasaan yang baik. Budaya positif, kebiasaan yang baik. Oke, terima kasih Bu Nur. Tepuk tangan Bapak Ibu guru atas jawabannya. Ada jawaban yang lain tentang apa itu budaya positif? Kuning mungkin? Sama seperti tadi. Cuma beda. Budaya positif itu dan di masyarakat aktivitas negatif di masyarakat yang sudah ada dan masyarakat menyetujui itu kegiatan baik. Terima kasih, tepuk tangan Bapak Ibu guru. Ya, betul sekali ya jawabannya. Jadi budaya positif itu sesuatu yang dilakukan agar nantinya bisa untuk kebaikan dan disiplin, khususnya di SD Negeri Gembong Dadi 02 yang sampai saat ini penerapan budaya positifnya sudah berjalan dengan baik. Bapak Ibu, di dalam budaya positif ini ada beberapa konsep inti. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, kemudian ada lagi motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, kemudian ada keyakinan kelas, dan terakhir ada segitiga restitusi.
Bapak Ibu guru yang berbahagia, pada pembelajaran dengan paradigma baru, tentunya Bapak Ibu guru masih ingat dengan 6 dimensi pelajar profil Pancasila apa saja ya? Ada apa saja Bapak Ibu? Beriman, bertakwa dan beriman. Ya, kemudian berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, Bapak Ibu, di dalam pembelajaran ada paradigma, yaitu pembelajaran berpusat pada guru dan ada pembelajaran berpusat pada siswa. Nah, kira-kira Bapak Ibu, apa yang terlintas di benak Bapak Ibu tentang pembelajaran itu yang berpusat pada guru dan yang berpusat pada siswa? Ada yang mau berpendapat? Buta Sri Pak? Monggo. Mungkin Buta Sri Pak, di pembelajaran ada yang pembelajaran berpusat pada guru, ada pembelajaran berpusat pada murid. Mungkin Buta Sri Pak sampai sekarang ini sudah menerapkannya pembelajaran yang berpusat pada guru atau pembelajaran yang berpusat pada murid. Ya, apa Bu? Kalau saya terus terang berpusat pada guru. Iya, kenapa? Karena di kelas rendah kan, apalagi di semester awal masih sulit untuk menggali kemampuan siswa. Jadi masih saya yang harus memberi pancingan dulu, membimbing. Kalau yang berpusat pada murid kan, guru hanya sebagai fasilitator. Terus membimbing. Ya, betul. Terus ini seperti itu. Iya Bapak Ibu, jadi paradigma kita tentang pembelajaran ada dua ya, berpusat pada guru dan berpusat pada murid. Tentunya saya di pendidikan guru penggerak sudah dibekali dengan beberapa teori dan ilmu yang tentunya wajib saya sebarkan ya, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi Bapak Ibu guru nantinya ketika mengajar itu selalu memperhatikan kebutuhan dan karakteristik potensi siswa-siswa kita. Karena di kurikulum Merdeka sendiri ada profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi tersebut, yang tentunya pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu. Jadi pembelajaran di kurikulum Merdeka itu sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa kita. Kita itu menggoda pada siswa, melihat kebutuhan peserta didik apa sih masing-masing. Mungkin satu murid dengan satu yang lainnya tentunya berbeda potensi ya Bapak Ibu. Bisa dengan menggunakan beberapa metode atau teknik cara mengajar sehingga diharapkan dengan metode pembelajaran berdiferensiasi itu bisa memaksimalkan potensi peserta didik kita Bapak Ibu. Nah, kemudian ada miskonsepsi tentang teori kontrol guru. Jadi miskonsepsi itu hanya ilusi ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, posisi kontrol sebagai manajer, posisi kontrol sebagai teman, posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah dan penghukum. Kira-kira Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu yang luar biasa hebat, ke
Panjenengan di posisi 5 kontral apa Bapak Ibu? Sebagai temata, sebagai penghukum, sebagai merasa bersalah, kemudian atau sebagai manajer? Sebagai apa? Sebagai teman ya, jarang sebagai atau sebagai penghukum. Oh gitu. Jadi Bapak Ibu, tugas kita semua, sebagai pendidik tentunya mengharapkan siswa-siswa kita itu sudah timbul motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang timbul di dalam dirinya atas kemauan sendiri. Jadi tidak bisa, contohnya ada kasus kemarin siswa datang terlambat, kemudian siswa datang tepat waktu. Siswa datang tepat waktu itu motivasi sendiri atau karena takut dihukum bapak ibu di sekolah. Biasanya siswa-siswa kita mungkin ada beberapa bukan karena dari motivasi intrinsik sendiri ya dari mereka, melainkan berangkat cepat, berdisiplin waktu karena takut diganjar sama bapak ibu. Biasanya begitu ya, apalagi bapak guru atau ibu guru yang medeni, mereka takut. Jadi dampaknya bapak ibu ketika ada anak yang sudah berdisiplin tapi tidak muncul dari dirinya sendiri, itu besoknya lagi mungkin ketika mereka berkasus akan terulang kembali karena tidak termotivasi dari dirinya sendiri. Misal pas datang terlambat karena motivasinya yang timbul karena takut sama bapak ibu, takut diganjar atau dan lainnya. Nah, di sini miskonsepsi tentang teori kontrol yang 5 tentunya yang berkaitan ilusi guru mengontrol murid. Tadi kita itu tidak mengontrol murid, tidak bisa mengontrol murid bapak ibu. Sesuai teori yang sudah diajarkan oleh bapak pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara, yaitu guru itu menghamba atau mengajar berpusat pada murid. Jadi kita tidak bisa mengontrol mereka. Mereka harus tidak menjadikan guru itu sebagai apa yang mereka takutkan. Mereka mengerjakan sesuatu itu sebaiknya berdasarkan motivasi intrinsik mereka, motivasi dari diri mereka. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Terus ada lagi ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini kaitannya dengan budaya positif ya Bapak Ibu. Budaya positif yang nantinya kita semua sebarkan khususnya ke warga sekolah, khususnya murid kita itu nantinya akan berdampak pada penguatan positif, efektif dan bermanfaat tentunya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa kita walaupun sudah dewasa ya Bu, dibandingkan dengan murid-murid kita, tentunya kita tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk ditanamkan atau dilaksanakan oleh siswa kita. Karena ketika kita memaksa apa kehendak kita ke anak, itu nantinya akan mungkin bisa menimbulkan luka batin atau trauma, dan tentunya pengaplikasian budaya positif tidak mungkin akan berjalan dengan lancar. Nah, Bapak Ibu, di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Teori stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita itu sama. Nah, pada teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Dan yang betul mana ya Bapak Ibu? Apakah kebutuhan kita itu sama atau kebutuhan peserta didik kita sama atau berbeda? Iya, tentunya berbeda ya. Semua anak kan punya potensi dan keunikan masing-masing. Jadi kita tidak bisa misal si anak A itu lebih unggul di seni, mungkin si anak B lebih unggul di matematika. Kita bisa memaksimalkan potensi mereka
sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kemudian pada teori stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Dan pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Tentunya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda ya ke masing-masing orang. Nah, kemudian ada lagi orang lain bisa mengontrol saya, dan di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini benar ya. Jadi kita hanya bisa dikontrol pada sama diri kita sendiri, bukan orang lain yang mengontrol diri kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini materi yang utama yaitu disiplin positif. Ternyata Bapak Ibu, disiplin positif ini diambil atau berasal dari kata disiplina, yaitu yang artinya belajar. Jadi disiplin itu artinya ternyata belajar Bapak Ibu. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Tadi sudah betul yang dikatakan Ibu Bunul dan Pak Eko, kalau disiplin itu intinya melaksanakan sesuatu yang baik agar bisa dipertanggungjawabkan. Dan nantinya kita harus menyebarkan dan mengimplementasikan agar siswa-siswa bisa berdisiplin positif dengan motivasi mereka sendiri, bukan karena takut akan hukuman tertentu diri. Kemudian disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran Bapak Ibu. Jadi tujuannya itu menumbuhkan kesadaran yang tadi termasuk motivasi intrinsik ini kan berarti menumbuhkan kesadaran dari dalam diri siswa, bukan karena takut dihukum atau takut nanti nilainya rendah. Sebagai pendidik, tujuan kita tentunya adalah menciptakan siswa yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah lebih baik. Jadi disiplin positif ini nantinya yang diharapkan adalah tumbuh nilai-nilai kebajikan. Contoh nilai kebajikan yang tentunya mengacu pada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian ada lagi nilai-nilai kebajikan selanjutnya yang mungkin akan didapatkan, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, percaya diri, dan kreativitas. Kemudian ada nilai kebajikan yaitu keterampilan hidup. Ini penting sekali ya Bapak Ibu, keterampilan hidup atau life skill. Jadi siswa tentunya yang diharapkan lagi adalah mereka punya keterampilan hidup, tidak hanya bergantung pada orang lain, mereka bisa hidup mandiri, punya life skill, punya skill yang bisa dikembangkan nantinya setelah mereka lulus sekolah. Bapak Ibu yang berbahagia, ngantuk ya Bapak Ibu? Ngantuk apa lapar Bapak Ibu? Dua-duanya. Sabar ya Bapak Ibu, jam-jam kritis sebentar lagi ketemu nasi. Ada catatan. Catat ya, catat preman. Ada nanti di rumah. Nah, selanjutnya akan dipaparkan sama Bu Ella Fitria. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih Bu Dewi. Saya lanjutkan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah
segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, berikutnya adalah kebutuhan manusia itu apa aja sih? Yang pertama, bertahan hidup. Nah, yang termasuk bertahan hidup itu adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Nah, dikasih sayang dan rasa diterima itu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Terus yang ketiga, kebutuhan dasar manusia yaitu penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Terus kebutuhan dasar manusia keempat, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan kelima yaitu kesenangan. Nah, kebutuhan hidup manusia itu perlu kesenangan juga, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Kalau tidak tertawa berarti tidak hidup. Nah, motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, motivasi ekstrinsiknya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terus untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu motivasi dari dalam diri atau intrinsiknya. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di dalam hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah. Terus berupa hukuman fisik atau psikis. Terus konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Terus restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Mbak. Nah, tadi yang sudah dijelaskan sama Bu Tika, ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, terus pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Tika, Dewi. Ada 5 posisi kontrol guru. Contoh penerapannya. Nah, contoh penerapan di 5 posisi kontrol guru. Misalnya kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Contohnya hormat pada bendera selama 1 jam. Itu sebagai penghukum ya, Pak Ibu. Nah, terus berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Nah, itu pembuat merasa bersalah. Jadi yang di posisi kontrol guru tadi, ini contoh yang menghukumnya. Hormat pada bendera selama 1 jam. Iya, sebagai penghukum. Iya, misalkan ada siswa yang kasusnya seperti ini, tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, Bapak Ibu langsung, ayo hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, itu posisi kontrol guru sebagai penghukum. Tetapi ketika ada kasus tersebut, panjenengan bilangnya berapa kali sih ibu atau bapak
kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Nah, itu membuat merasa bersalah. Terus contoh penerapan 5 posisi kontrol guru lagi sebagai teman. Nah, ini sebagai teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya. Sekarang ini ya sudah, apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, itu sebagai teman. Ucapan sebagai teman. Terus sebagai pemantau, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau. Yang terakhir sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu di posisi gugus sebagai manajer. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Dari 5 posisi kontrol guru, yang pertama tadi sebagai menghukum, yang kedua sebagai membuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai manajer, yang kelima sebagai pemantau. Bapak Ibu selama ini setiap ada kasus yang terjadi di siswa kita, peran apa yang Ibu? Tergantung dari kasusnya. Terus setelah kami menyebarkan ini, posisi terbaik mana yang menurut Ibu itu paling baik dilaksanakan di sekolah? Menurut saya paling baik ya sebagai teman. Tapi Bapak Ibu, ternyata posisi yang terbaik itu di sini, di manajer. Karena kalau di manajer itu sudah merangkap di posisi teman juga, di posisi pemantau juga. Bapak Ibu bisa dipahami ya. Ini posisi kontrol apakah aku, ini contohnya ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Apakah ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menghadapi kasus dengan jawaban dengan Yang saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, dalam konteks ini posisi kontrol apakah? Yang tadi 5 kontrol. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti membuat ya betul sekali. ya, membuat merasa bersalah. Ya, berarti sudah dipahami. Selanjutnya Mbak. Akan merasa bersalah ketika Ibu mengucapkan seperti ini. Ibu ada, Bapak Ibu ada di posisi kontrol membuat merasa bersalah. Nah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu apa? Sebagai apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai pemantau apa penghukum? Pemantau. Ya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti selama sudah terlalu sering. Nah, terlalu sering. Terus apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer. Betul sekali Bu Nur Fatimah. Terus ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Sebagai apa? Ayolah sebagai teman. Pintar sekali Bapak Ibu. Ada wakatnya. Oke, selanjutnya
Berarti di posisi kontrol guru ini panjenengan semua sudah memahaminya. Terus kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas sebagai apa? Penghukum. Iya. Nah, selanjutnya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang 5 posisi kontrol guru. Nah, sekarang kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas berarti apa, Bapak Ibu? Keyakinan kelas dulu. Peraturan yang sudah disepakati bareng-bareng di dalam kelas. Peraturan yang sudah disepakati Dijalankan. Iya. Ya, tepuk tangan buat Bu Nur Hatimah. Ya. Lebih tepatnya bukan peraturan ya, keyakinan. Tapi keyakinan yang kita sudah buat dan disepakati bareng-bareng. Berarti mau dilakoni bareng-bareng. Nah. Terus pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini cara-cara membuat keyakinan kelas yang sebelumnya kita lakukan biasanya yang dibuat oleh guru. Kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama dengan murid, kesepakatan bersama. Nah, kalau yang membuat guru yang sering diterapkan di kelas-kelas kita itu biasanya berarti peraturan. Iya, betul sekali. Nah, pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, terus berupa pernyataan universal, terus dibuat dalam pernyataan positif. Misalnya, jangan ada kata-kata yang jangan, kata-kata negatif apa ya, Mbak? Kata negatif Tidak, jangan, harus, itu nggak boleh. Terus sedikit saja agar mudah diingat. Misalnya disiplin, nah disiplin kan banyak. Terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Tidak usah terlalu muluk-muluk dalam membuat keyakinan kelas. Yang apa yang disampaikan anak saja sesuai dengan kondisi kelas kita atau sekolah kita. Nah, di sini ada contoh membuat keyakinan kelas. Ibu Dewi akan memaparkan hasil karyanya. Silakan Bu Dewi. Bapak Ibu guru hebat, tadi sudah dipaparkan sama Bu Ala Fitria. Ada perbedaan sedikit ya Bapak Ibu tentang peraturan dan keyakinan kelas. Mungkin dulu kita sering bikin peraturan kelas yang dibuat tidak berdasarkan kesepakatan antara kita sebagai guru dan siswa. Nah, sekarang ini tentunya lebih baik dan lebih condong itu yang dibuat itu keyakinan kelas. Kenapa Bapak Ibu dulu? Karena tadi sudah dijelaskan ya sama Bu Elo. Karena kalau keyakinan kelas itu antara siswa dan guru itu sudah sepakat tentang aturan-aturan main apa saja yang akan dilaksanakan selama pembelajaran berlangsung, tentunya dengan tujuan agar pembelajaran yang kita laksanakan itu berjalan dengan tertib dan lancar. Dan ketika anak melaksanakan kesalahan atau kelingsut ya Bapak Ibu, kadang anak kan nggak setiap hari jadi anak yang penurut, kadang hari ini nurut, besok lupa ingat ya dengan keyakinan yang sudah kita buat. Itu kita bisa mengingatkan kembali keyakinan apa yang sudah mereka buat dengan gurunya. Jadi kita mengingatkan kembali kalau misal ada anak yang buang sampah sembarangan di kelas contohnya, kita mengingatkan kembali, loh kemarin kan kita sudah bikin keyakinan kelas ya, kalian sudah sepakat dengan ibu bahwa akan menjaga kebersihan kelas. Itu nantinya bisa dijelaskan kembali. Dan kalau melanggar pun tetap ada konsekuensinya Bapak Ibu.
Caranya belum. Iya. Mungkin Bapak Ibu guru yang belum begitu paham tentang keyakinan kelas boleh dipraktekkan, boleh bertanya-tanya sama Bu Elo. Bapak Ibu guru, saya mau bertanya, apakah di sini sudah membuat keyakinan kelas? Oh sudah, berarti hebat sekali ya guru-guru STN Kebon Jati 02 di Lawa. Ini contoh penerapan saya di kelas 2 ya Bapak Ibu. Monggo ditonton Bapak Ibu. Wah macet. Bisa sih jadi. Ya ini nanti di skip langsung ke bagian intinya saja ya Bapak Ibu. Tapi ada gambaran ya Bapak Ibu bagaimana kita membawa keyakinan kelas dengan siswa-siswa kita. Intinya tidak boleh ada kata negatif. Kata negatif apa aja ya? Jangan. Tidak, misalkan kita pengen membuat keyakinan jangan membuat sampah sembarangan. Sebaiknya itu diganti dengan apa Bapak Ibu? Buanglah sampah pada Iya betul sekali, dengan kata-kata positif. Iya. Terus contoh lagi, tidak mengotori kelas. Kita ganti dengan kata positif apa Bapak Ibu? Iya, ya seperti itu ya Bapak Ibu, sudah ada gambaran ya bagaimana membuat keyakinan dengan kata-kata yang positif. Ini ngapunten videonya mungkin tidak berkenan, alamnya tidak berkenan dengan artisnya. Ya, di next saja ya, sudah ada gambaran kan Bapak Ibu. Nanti kalau misal kurang jelas, videonya bisa dilihat di belakang layar. Oh iya Bapak Ibu, selain tadi keyakinan kelas budaya positif kan ada juga keyakinan kelas kan termasuk ke dalam budaya positif. Ada lagi segitiga restitusi. Bapak Ibu sudah pernah dengar segitiga restitusi? Pernah? Hebat sekali. Oh iya. Ya jadi ketika segitiga restitusi itu penerapan untuk permasalahan kasus-kasus yang terjadi di siswa kita Bapak. Jadi ketika menghadapi kasus siswa yang mungkin kemarin-kemarin kita belum paham, saya apalagi sama Bu Elo belum paham apa sih segitiga restitusi. Oh ternyata segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dilakukan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Maksudnya ini penyelesaian kasus-kasus yang terjadi, mungkin Bapak Ibu setiap hari atau beberapa kali mengalami kasus yang bikin stres dan depresi ya, sampai Bapak Ibu depresi mungkin ya. Ini bisa melakukannya, menyelesaikannya dengan tahap-tahap di segitiga restitusi. Yang pertama ada validasi tindakan yang salah. Yang kedua ada menstabilkan identitas, dan yang terakhir ada menanyakan keyakinan. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di video-video skenario kasus yang sudah saya buat sama Bu Elo. Mungkin itu bisa menjadi wacana yang mencerahkan. Ini
pemahaman tentang segitiga restitusi akan dijelaskan sama Bu Ella Fitria. Tiga-tiganya dijelaskan. Ya, terima kasih. Nah, tadi segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, menstabilkan identitas, contohnya berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari masalah ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan dalam menstabilkan identitas nih Bapak Ibu. Bahwa setiap permasalahan itu jangan sampai langsung kamu sih salah ini. Nah, harus distabilkan dulu, menstabilkan identitas bahwa berbuat salah itu wajar. Semuanya juga pernah melakukan kesalahan karena kita sebagai manusia biasa, bukan malaikat. Ya. Nah, jadi anak itu tidak merasa terhakimi. Ya. Kita menstabilkan identitasnya dulu. Lanjutnya, terus memvalidasi tindakan yang salah. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Terus padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu lakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting buatmu. Ini contoh pernyataan Bapak Ibu gurunya. Kalau ketika anak-anak itu melakukan kesalahan, misalnya yang pertama alasan mengapa melakukan hal itu. Contohnya misalnya anak itu berbuat berkelahi ya, misalnya berkelahi. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu lakukan itu. Nah, ditanya dulu, jangan sampai langsung ditodong kamu salah ini. Nah, kamu harus kamu pasti anak itu punya alasan kenapa melakukan hal tersebut. Terus padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, padahal anak itu bisa melakukan yang lebih buruk. Padahal meskipun itu salah, tapi cara mengedemi ya, cara bahasa sini edemi ya. Padahal kamu bisa melakukan hal itu yang lebih buruk lagi, tetapi kamu hanya itu saja perbuatan kamu. Terus menanyakan keyakinan. Nah, tadi keyakinannya sudah Butika laksanakan dengan di kelasnya. Keyakinannya ketika anak berbuat salah, sudah menstabilkan identitas, sudah memvalidasi kesalahan. Nah, yang ketiganya itu menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Nah, ketika anak berbuat salah, diingatkan kembali anak-anak kita, diingatkan kembali bahwa kita punya keyakinan loh di kelas kita. Jadi kita mengingatkan kembali anak-anak kita ketika berbuat salah. Terus nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Nah, setiap keyakinan punya nilai. Terus seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Nah, ketika kita menanyakan di sebuah kasus dan yang terakhir menanyakan keyakinan, terus kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itu perlu ditanyakan ke anak didik kita. Nah, saya sudah melaksanakan segitiga restitusi dan saya laksanakannya di perkemahan. Nah,
sudah dijelaskan. Di skenario 1 yang kemarin saya laksanakan, seorang siswi yang bernama Agung dilaporkan membuang sampah sembarangan saat berkemah. Saya melakukannya di perkemahan, ya Bapak Ibu. Nah, Agung saya panggil, dan ini percakapannya antara saya dengan Agung. Assalamualaikum Bu. Nah, saya menjawab waalaikumsalam. Terus saya menanyakan, Ibu mendapat laporan bahwa kamu membuang sampah sembarangan di tenda sebelah. Terus Agung mengiyakan. Nah, terus saya, lalu kenapa kamu melakukan itu? Agung menjelaskan, saya tergesa-gesa Bu. Nah, untuk menstabilkan identitas, baik, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Coba kamu pikirkan, membuang sampah sembarangan manfaatnya apa? Nah, aku menjawab, tidak ada Bu. Terus saya bicara lagi, lalu membuang sampah sembarangan yang kamu lakukan itu benar apa salah? Terus salah Bu, saya sudah melanggar keyakinan yang telah disepakati bersama. Terus selanjutnya validasi tindakan yang salah, memvalidkan. Saya baik, Ibu pengen tahu kenapa kamu membuang sampah sembarangan di tenda sebelah. Terus aku menjelaskan, kemarin saya tergesa-gesa dan saya iseng membuat sampah di tenda sebelah. Nah, sekarang kamu sudah sadar belum apakah masih akan membuang sampah sembarangan lagi? Sudah Bu, saya minta maaf, saya tidak akan membuang sampah sembarangan lagi. Nah, itu memvalidasikan tindakan yang salah. Terus menanyakan keyakinan. Nah, untuk kedepannya kamu membuang sampah pada tempatnya ya. Bukankah sudah disediakan tempat sampah? Saya akan membuang sampah pada tempat sampah yang sudah disediakan Bu. Baik, semoga kamu mendapatkan pelajaran bermakna dari kesalahan yang sudah kamu lakukan ya. Ya Bu, terima kasih. Terima kasih kamu sudah sadar akan keyakinan kelas dan aturan sekolah yang sudah disepakati. Ya sudah, kamu kembali ke teman-teman kamu. Nah, Bu. Nah, dalam kasus ini anak yang bernama Agung itu membuang sampah sembarangan di tenda sebelah. Nah, saya mendapatkan laporan dari teman-temannya dan saya memanggil Agung dan saya menerapkan segitiga restitusi. Dari yang pertama menstabilkan identitas, memvalidasi dan menanyakan keyakinan kelas. Nah, itu contohnya dari saya. Berikutnya contoh dari Bu Tika. Jadi saya menerapkan ini segitiga restitusi di kasus kemarin 2 anak, yang satu suka main gadget sampai tengah malam, yang satu berantem Bapak Ibu. Ini tugas saya. Ini penyelesaian kasus yang terjadi sama 2 orang anak, yang satu suka main gadget sampai tengah malam dan yang satu terbelah.
Ih, kalau saya grogi bilang saya. Aku baru coba. Sudah jelas Bapak Ibu tentang tadi penyebaran budaya positif dan penyebaran budaya positif dan pelaksanaannya. Ini Bapak Ibu ya, videonya sudah bisa dibuka. Silakan. Ya, ini artisnya Isu. Jadi siswa saya bertengkar gara-gara sinizer itu suka mencontek pekerjaannya Isu. Ya ini Bapak Ibu. Proses ini yang pertama saya menstabilkan identitas dulu ke anak. Jadi anak tidak merasa diintimidasi, tetapi kita sebagai guru ngadu-ngadu dulu. Didengarkan. Nah, ini menstabilkan identitas. Tadi sudah didengar ya Bapak Ibu. Saya berusaha memberi pernyataan bahwa wajar kalau Mas Isul marah. Sebagai manusia biasa, ibu pun akan marah ketika jawaban atau pekerjaan yang sudah susah payah ibu kerjakan itu dicontek sama temannya. Sampai sini paham Bapak Ibu bagaimana menstabilkan identitas? Ya, terima kasih. Kemudian langkah selanjutnya saya akan memvalidasi tindakan yang salah. Dengarkan ya Bapak Ibu. Stop Bu Elo. Nah, pada tindakan validasi tindakan yang salah, saya tadi mau ucapkan apa Bapak Ibu? Masih ingat dengan ucapan saya? Kamu memvalidasi tindakan yang salah ini loh, si anak ini, Isu ini. Oh, kamu tadi membuang dan menampar Mas Nise, itu kan tindakan yang salahnya dari Mas Isu ya. Kemudian saya juga memberikan pernyataan gini, Bu Guru akan lebih menghargai ketika kamu tidak berbuat yang lebih buruk dari itu. Itu validasi tindakan yang salah. Mungkin Bapak Ibu boleh mempraktekannya ketika Bapak Ibu menemukan kasus-kasus yang lain. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Setelah menstabilkan identitas, harus memvalidasi tindakan tersebut. Yang salah yang terakhir menanyakan keyakinan. Ya, stop belok. Nah, langkah yang terakhir tentunya setelah tadi langkah kedua validasi tindakan yang salah anak tersebut, saya akan kembali menanyakan keyakinan yang sudah dibuat antara saya dengan siswa saya yang berkasus sehingga anak tersebut ingat keyakinan apa yang sudah dilanggar sama anak tersebut. Jadi keyakinan di sini yang sudah dilanggar, dia menyebutkan bahwa menghormati teman. Keyakinan yang sudah dilanggar adalah menghormati teman. Jadi kembali mengingatkan keyakinan apa yang sudah kami buat. Ya, demikian semua dari pemaparan kami tentang penyebaran budaya positif yang insya Allah kita semua akan melaksanakannya di SD Negeri Kebondedi 02 ya Bapak Ibu. Demikian materi-materi yang kami sampaikan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke ya. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang sudah
kesibukannya mengajar masih sempat semangat dan tidak ngantuk untuk mendengarkan para kami-kami yang masih miskin ilmu. Ya mungkin Bu Elok akan menutup presentasi siang hari ini. Monggo Bu Elok. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya ya, yang harusnya beristirahat. Saya mintai tolong atau berkumpul ya untuk penyebaran budaya positif di SD kita tercinta. Nah, saya dan Merdeka mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf apabila dalam penyampaian atau dalam tutur kata, perbuatan saya masih banyak kekurangan karena saya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Saya tutup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru. Apa sih dia ya? Dari konten orang ya Bapak Ibu guru habis keplang sampai lupa Bu Elok sama saya dengan selek dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hotima SPD dari SDN Gembong Dedi 02. Saya merupakan rekan sejawat dari Ibu Dewi Kartika Tulistiawati, juga Ibu Elok Fitria SPD. Di sini saya akan memberikan testimoni mengenai diseminasi budaya positif yang kemarin telah dilaksanakan oleh Ibu Dewi Kartika Tulistiawati, juga Ibu Elok Fitria SPD. Dari kegiatan yang saya ikuti kemarin, saya menjadi banyak pencerahan juga pemahaman tentang budaya positif di lingkungan sekolah dasar yang harus saya terapkan dan saya laksanakan lebih baik lagi kepada peserta didik saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.